عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas setiap karunia Allah, atas segala kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari pintu rumah kita menuju masjid ini tercatat sebagai pahala yang kelak akan memberatkan timbangan amal kita. Mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah ditinggikan dan diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan juga mudah-mudahan setiap langkah itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rangkaian ibadah salat berjamaah yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Doa-doa yang kita panjatkan dan munajat yang kita panjatkan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan pada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah untuk jalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabi rahimahullahu taala. Kita berada di penghujung pembahasan tentang dosa besar yang ke-17, yaitu dosa besar sombong, dosa besar congkak,
Hadis terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkaitan dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku kesombongan. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi sahih al-Bukhari عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي يسبل إزاره أو ثيابه أو سراويله حتى يكون إلى قدميه لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan diriwayatkan sebuah hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada 3 orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang mereka. Ada 3 orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan dipandang oleh Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berpaling dari mereka pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensucikan dan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka kelak siksa yang sangat pedih. Diancamaya ikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nang telu kungan don untuk yang 3 orang ini. Yang pertama, tidak mendapatkan pandangan Allah, tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, dan Allah berpaling dari 3 orang tersebut. Kemudian yang kedua, tidak disucikan dan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosanya. Yang ketiga, mereka ini akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, alim, sangat pedih, sangat menyakitkan. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membahasakan dengan mengatakan adzabun alim, siksa yang sangat pedih, itu berarti menunjukkan bahwa dosa ini bukan dosa yang ringan. Ini dosa bukan dosa yang biasa-biasa saja. Karena kalau seandainya dosa itu dosa yang biasa-biasa saja, kemudian dia mendapatkan siksa, mendapatkan azab atas dosanya, Nabi SAW menjelaskan bahwa siksa yang paling ringan di dalam neraka itu seseorang yang dipakaikan sendal di kakinya di dalam neraka, kemudian isi kepalanya akan mendidih. Nabi ketika menjelaskan hadis itu, hadis di mana beliau SAW menceruman siksa neraka nang paling mahian, siksa neraka nang paling ringan. Bahasa Nabi, siksa paling ringan. Kemudian ketika beliau menggambar ya siksa neraka nang paling ringan teh, kikuan beliau, seseorang dari penghuni neraka dipakaikan sendal di dalam neraka, maka yang ikut sakit itu otaknya sampai mendidih, sampai menggurak. Padahal bahasa Nabi si awal menceruman siksa nang paling ringan. Nah kemudian si huang hadis tun Nabi SAW menggunakan bahasa siksa nang sangat pedih. Kalau siksa nang paling mahiyayagin sampai otak menggurak, sampai isin tukuluk mendidih,
maka bagaimana dengan siksa yang sangat pedih tuh? Pasti akan lebih menyakitkan hindai, akan lebih menyiksa hindai. Lalu dari 3 orang itu yang pertama ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musbilu, orang yang isbal dalam berpakaian. Orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Baik tapih ataupun jubah atau selawar. Kalau injuluran mahalau daripada maten pai, maka pelaku atun disebut dengan musbil, uluh nang isbal. Nah, sihuang hadis tun ternyata salah satu dari 3 nang mida akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Mida akan dibersihkan oleh Allah dari dosa ya pada hari kiamat, dan kareh Rasulullah mendapatkan siksa yang sangat pedih adalah uluh nang apabila berpakaian pakaiaya melebihi maten pai. Dan ia melakukan itu menjuluran pakaian yang melebihi maten pai itu dengan kesombongan. Artinya ada sombong si huang ate ya. Oleh karena itulah Al-Imam Az-Zahabi menamian hadis itu si huang pembahasan tentang dosa sombong. Tidak adain penyebutnya si huang hadis tun uluh nang sombong. Tapi beliau menyebutkan yang pertama adalah al-musbil, uluh nang menjuluran pakaiaya melebihi maten pai dan disertai dengan kesombongan. Disertai dengan kesombongan. Itu mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapatkan pandangan rahmat Allah. Kemudian tidak disucikan oleh Allah dari dosa dan mendapatkan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat. Ikhwan, beliau mengomentari orang yang isbal atau orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Wal musbilu, orang yang isbal itu huwallazi yusbilu izarahu aw thiyabahu aw sarawilahu hatta yakuna ila qadamaihi, yaitu orang yang menjulurkan sarungnya atau jubahnya atau celananya sehingga melebihi kedua mata kakinya dan sampai pada kedua kaki. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda sehuang hadis nang lain. Ikhwan Rasulullah, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Sarung yang melebihi kedua mata kaki maka tempatnya di neraka. Itu ancaman yang mengerikan. Tapi kembali hindai bahwa orang yang diancam di dalam hadis ini ketika dia menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya, apabila dia melakukan itu disertai dibarengi dengan rasa sombong si huang ataya dengan menjuluran pakaian itu. Antam pernah suatu ketika Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa ardahu lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian beliau. Sayyidina Abu Bakar ini disebutkan oleh para ulama postur tubuh beliau kurus, bulunya peringkung. Jadi setiap kali menyimpul pakaian bawah keulur atau melorot kemuhun, telului. Hindaian beliau hindai, telului, hindaian telului. Sampai melebihi maten pain beliau telului ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar tuh lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antam sering mehining Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang dosa isbal tenang. Ikhwan, Nabi uluh nang isbal tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Uluh nang menjuluran pakaian melebihan kedua maten paiya tempat si neraka. Rancak Sayyidina Abu Bakar mehining hadis-hadis ancaman tentang isbal tun. Lalu beliau berceruman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna izari yastarhi.
wahai Rasulullah, sesungguhnya pakaianku melorot temuhun suranga. Sadang biasa ya mendai ya, cuman kita jadi indaian temuhun indaian temuhun sampai melebihi maten pai kawan Sayyiduna Abu Bakar. Lalu kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin innaka lasta mimman yasna'uhu khuyala. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Temuhunya tapi Sayyidina Abu Bakar sampai melebihi maten pai teh suang ate beliau teh miceh bebenaran. Miceh kalau termasuk uluh nang iancam hinabi dengan banyak hadis beliau bagi nang melakukan dosa isbal tun. Pakaiannya melebihi maten pai. Lalu beliau berceruman sama itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata ikon Rasulullah, engkau tidak termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Lalu kikuan para ulama mengomentari hadis kasus Sayyidina Abu Bakar tun artinya kalau seandainya ada uluh nang pakaiannya mahalau dari maten pahia, tapi ia berpakaian sama itu humbui karena sombongin sama dengan Sayyidina Abu Bakar, maka tidak termasuk nang iancam hinabi sehewang hadis-hadis yang berkaitan dengan menjulurkan pakaian sampai melebihi maten pai teh. Yang dimaksud uluh musbil nang tidak dipandang oleh Allah teh, uluh nang pakaian mahalau maten pai nang tidak akan disucikan oleh Allah hen. Tete uluh nang kalau ketika ia menggawi macam itu ada rasa takabur si huang hati, ada rasa sombong si huang hati. Itu kebiasaan uluh batuh raja-raja non Arab. Nah, kalau gigi membaca tentang raja-raja Romawi, raja-raja Persia, dan raja-raja non Arab lainnya, uang istana ya, si singgasana ya, ketika ia si hadapan orang-orang bawah ya, ia itu biasa mahapak pakaian, nang pakaian itu panjang bebandaran mahewer sampai marak lanseh. Dan itu untuk menunjukkan kebesaran Elen, untuk menunjukkan bahwa Elen itu uluh terhormat. Makanya ada rasa sombong sehuang ate ya. Oleh karena itulah umat Islam ingahana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan isbal kalau ada kesombongan sehuang ate. Hentam itu menyerupai raja-raja non Arab nang melaku ayah. Raja non Arab nang tidak berimanen nang melakukan sama macam itu. Ingahana Nabi dalam banyak hadis, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Yang pertama, uluh nang isbal disertai dengan kesombongan. Kemudian yang kedua, yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala lanjut pikun beliau. Yang kedua, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya dan tidak akan memberikan rahmat kepadanya, dan juga tidak akan disucikan dari dosanya dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang kedua adalah wal mannan, uluh nang mengungkit-ungkit pemberi ayah. Apabila bersedekah dengan uluh detahi jadi bersedekah teh duit telu andau iung kita sedekah, atau menengah hadiah akan uluh bitahi teh bila terumpak hindai, bila ia ada kesareka dengan uluh nang inengah hadiah teh iung kita hadiah pemberi ayah sedekah pemberi ayah yang lain hadiah iung kita tau helu ate ikwaya ikau teh inengah aku duit 100.000 minggu nang helu ya aku bersedekah baju dengan ikau diungkit-ungkita pemberi ayah diungkit-ungkita sedekah
Itu yang kedua. Nang ikhwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa ya, dan akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi sedekah teh jadi meluwa aya teh elak maingat aya am. Pemberian itah akan uluh teh jadi inengan mara uluham elak maingat aya am. Ilupaan. Lupaan. Tidak usah ingganang-ganang am. Inengan akan uluham teh. Kalau sampai ingganang-ganang pas kareh teu ungkit-ungkit si hadepan uluh nang inenga itah teh mahawi kepehen ate ya, maka itah termasuk yang disebut oleh Nabi dengan al-mannan, uluh nang mengungkit pemberian. Dan mengungkit-ungkit sedekah macam itu, mengungkit-ungkit pemberian teh dapat menghapus dosa, dapat menghapus pahala dari sedekah teh. Makanya siwang Al-Qur'an ngikon Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti orang yang diberikan sedekah itu. Elak membatalkan pahala sedekah itu hikwan Allah dengan mengungkit-ungkitah. Itu akan menihawan pahala ya, hangus pahala sedekah. Nyumbang mara masjid kah, lalu sarek dengan pengurus masjid, lalu iung kita sumbang ya. Atau menyumbang mara kueh bi, menengah mara uluh, hadiah akan uluh, lupa anam jadi menengahnya tete. Bila mengingat-ingat ya am, gamaha makan tabungan itah si akhirat. Anggapi sedekah itah teh, hartan itah nang inenga itah mara uluh teh itah sedang mentransfer mara kubur itah mara akhirat kareh. Bila mengungkit-ungkit hantam akan membatalkan pahala ya, menihawan pahala ya, menghapus pahala ya. Nihau pahala ya hangus. Ditambahin dai. Tidak sekedar nihau pahala ya, tidak sekedar hangus pahala ya, tapi dapat ancaman, tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Dan kareh ikon Nabi akan mendapatkan siksa yang pedih. Sehuang hadis lain ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang uluh nang mengungkit-ngungkit pemberi ayatun, salah satun la yadkhulunal jannah, ada telu nang mida akan tami surga. Salah satu nang inyebut Nabi al-mannan, uluh nang mengungkit-ngungkit sedekah, uluh nang mengungkit-ngungkit pemberi ayah, tidak tame surgain ngikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah kan bersedekah supaya dapat pahala, supaya dapat rahmat Allah, supaya dapat surga. Tapi ketika iungkit-ungkit sedekah teh malah justru mendapat neraka, malah justru mendapat siksa yang pedih ikwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak mendapatkan pandangan rahmat Allah dan tidak disucikan dari dosanya dan akan mendapatkan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Promosi bersumpah-sumpah tapi karamput. Ikuaya lagi nego dengan pembeli di warung ngasih toko ya. Gau ubi sepembuangan tun. Midain demi Allah nang paling murah dari hayung utun. Padahal ada abi. Padahal ada. Makanya bersumpah-sumpah bepandir macam itu. Supaya dagangnya itu payu, supaya jajualnya itu dimilih uluh. Sampai-sampai bersumpah dan sumpah keramput. Ikuaya itu nang injual kutun nang paling bagusam, demi Allah itu nang paling bagusan. Gau bimidadaam sebagus itu deh. Keramput. Jika dagangnya inawar uluh misalnya. Ikuan uluh kawabi kurang hindai teh. Ikuaya itu gin demi Allah ya teh jadi berjual modalam. Padahal untungnya ari bebanaran. Bakaramput. Keramput menawaran mempromosian barang dagangannya. Itu nang nomor 3. Itu nang nomor 3 nang jangan tidak mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan juga tidak disucikan, dibersihkan dari dosanya dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Jujur, elak bakaramput
Tapi itu memang inggodahi iblis, karena para ulama menyebut bahwa ada iblis araya zalanbur. Gawi itu memang si pasar. Jadi tugasnya si pasar, khusus si pasar. Rayu-rayu uluh nang ada si pasar supaya ia bekeramput dengan barang dagangnya. Supaya ia tidak jujur, supaya ia mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Macam itu harus ilawan godaan iblis itu harus ilawan elak sampai menumunya. Kalau sampai tidak jujur dalam berjual beli, dalam berdagang, maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari itu, yang diusahakan harus mesti yang pertama kali adalah keberkahan teh. Tidak sekedar keuntungan nang arek mah, tapi keberkahan dari hasil nang jual teh. Berkahan hantam nang arek kebaikan teh bukan keuntungannya teh, tapi keberkahan ya. Nang arek kebaikan ya. Bukan sekedar keuntungannya. Mungkin untung arek tapi tidak berkah teh cepat lepah aja untung ah. Coba kalau diberkahi walaupun isut untung ah, tetap akan arek kebaikan ya. Jadi yang nomor 3 tuh al munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Uluh nang menawarkan, mempromosikan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Sampai bersumpah-sumpah tapi sumpah keramput. Sumpah dusta supaya memayuan dagangnya, supaya memayuan barangnya. Kemudian ikhwan al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wa asyarrul kibri, sombong yang paling buruk. Jadi sebelum mati bahas tentang dosa sombong, bahwa sombong itu dosa besar. Dan arek macam arek tingkatan-tingkatan ya kesombongan tuh. Arek bentuk-bentuk ikhwan beliau. Kemudian wa asyarrul kibri, sombong yang paling buruk, alladzi yatakabbaru 'alal 'ibadi bi'ilmihi wa yata'azamu fi nafsihi bifadilatihi, yaitu orang yang sombong terhadap hamba-hamba Allah dengan ilmu. Kalau mina ilmu atau kalau rancak hadir si majelis ilmu kemudian dapat ilmu, elak sampai ketika kuliahan ilmu dapat ilmu teh ketahuan ilmunya lalu merasa yaku tuh lebih mulia daripada nang tidak pergi menuntut ilmu, daripada nang tidak pergi hadir si majelis ilmu. Merasa dengan ilmu ya iya atun uluh nang paling baik, uluh nang paling mulia. Tun gikuan al-Imam Az-Zahabi adalah kesombongan yang paling buruk. Kalau uluh teh sombonga karena ilmu nang dimiliki. Berarti mulai awal salah niat menuntut ilmu ya. Salah niat menuntut ilmu, dan itu diancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Barang siapa yang menuntut ilmu, menggau ilmu, belajar ilmu agama untuk mendebat orang-orang bodoh. Jadi biasa itu kan debat itu munculnya dari merasa ia paling hebat, ia paling berilmu, lalu membahum uluh debat, membahum uluh berdiskusi, adu ilmu. Ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aweh nang niat menuntut ilmu ya supaya mendebat orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Au liyubahiya bihil ulama, atau untuk membanggakan diri. Nah, itu bagian dari kesombongan kan. Ketika itu kita menyampaikan bahwa sombong itu diantara maknanya adalah bangga diri, menganggap ia paling hebat. Uluh tidak hebat uluh teh masih sependa iya abi. Ikon Rasulullah yang kedua, liyubahiya bihil ulama, menuntut ilmu, menggau ilmu, belajar agama untuk membanggakan diri sehadapan para ulama. Oh, kikoya yaku tuh jadi iji levelam dengan kaitu, atau bahkan yaku tuh lebih tinggi levelku dari kaitu. Banggakan arepa, membanggakan diri ya ketika ia menuntut ilmu. Au liyasrifa bihi wujuhan nas, atau tujuannya menuntut ilmu teh, niat menuntut ilmu untuk mencari perhatian manusia, gau perhatian uluh, supaya uluh teh jangang meraia, kagum dengan ilmunya. Teh niat selanjutnya nang niat salah jaga Rasulullah SAW. Makanya balasnya kalau ia berniat macam itu, ikuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi jahannam, maka tempatnya adalah di dalam neraka jahannam. Dan Imam Az-Zahabi menyebut
bahwa kesombongan yang disebabkan oleh ilmu itu adalah kesombongan yang paling buruk. Harusa uluh nang bujur-bujur ba ilmu dan ilmu ya bermanfaat, maka ia ate semakin miceh dengan dosa-dosa sombong macam itu. Antam gikuan al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, al-ilmu huwal khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya uluh te bujur-bujur ba ilmu, maka akan semakin bertambah miceh dengan Allah Subhanahu wa taala. Miceh kalau ia menggawi dosa sombong, miceh kalau dengan ilmu ya ujub bangga diri. Mikeh dengan ilmu ya te ia merasa lebih baik dari uluh. Harusnya macam itu. Karena ilmu nang sebubujur lagi kon al-Imam Al-Hasanul Basri ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa miceha kepada Allah. Kalau bertambah rasa miceha, berarti bida bahanya ini yang menggawi dosa sombong, bida bahanya ini yang menggawi dosa ujub, bida bahanya ini yang merasa arepa lebih baik dari uluh lain. Tapi kalau seandainya ada uluh nang merasa arepa beilmu, kemudian dengan ilmunya itu ia bangga diri dengan uluh lain, merasa ia lebih baik dari uluh dan menyombongkan diri dengan ilmunya, maka berarti ilmu itu bukan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bermanfaat. Harusnya nang beilmu tun sebagaimana nang rancak itah mehininga filosofi parei itu kan semakin ia berisi semakin merunduk, semakin tunduk. Beda nang semakin menjulangin, semakin berisi parei semakin tunduk ya, makin merunduk. Harusnya Allah nang beilmu teh kica makin are ilmu ya makin tawadhu, makin are ilmu ya makin rendah hati, mida makin sombong, mida makin tongkaken. Maka kikun al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wa asyarrul kibri, sombong yang paling buruk, man yatakabbaru 'alal ibadi bi'ilmihi, adalah orang yang sombong atas hamba-hamba Allah dengan ilmunya, wa yata'azzamu fi nafsihi, dan merasa dirinya besar dengan ilmunya. Fa inna ikon beliau, sesungguhnya orang yang macam ini, yang sombong karena ilmu yang dia miliki, yang bangga diri dan merasa dirinya besar dan mulia karena ilmunya, itu adalah orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa ilmu itu kalau dituntut akan menyebabkan orang yang menuntutnya menjadi mulia, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi jangan sampai orang yang memiliki ilmu itu merasa mulia. Memang fungsi ilmu macam itu, tapi elak sampai merasa jadi menghina ilmu lalu yaku lebih mulia dari uluh lain. Jadi pergi belajar agama ya, lalu merasa sewang ate yaku lebih mulia daripada nang hindai pergi belajar. Itu rusak ilmu. Itu menyebabkan justru bukan malah dapat pahala dari ilmunya, tapi justru mendapatkan dosa. Dan ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ikhwan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Fa inna man talabal ilma lil akhirah, karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk akhirat, kasarahu ilmuhu, maka dia akan dibuat tunduk oleh ilmunya, dibuat takut oleh ilmunya. Sama dengan yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri itu, ilmu nang bujur-bujur niatnya karena Allah, ilmu nang ketika dituntut niatnya adalah akhirat, adalah menambah rasa takut bagi orang yang menuntut ilmu teh, bagi uluh nang memiliki ilmu teh. Tapi kalau sampai ilmu nang inuntut teh semakin mahawi bahanyi menggawi dosa, semakin mahawi uluh teh bahanyi melakukan dosa maksiat kepada Allah, berarti niat menggawi ilmunya salah. Niat menggawi ilmunya salah sehingga ilmu nang inuntut
tidak bermanfaatin. Tidak bermanfaatin gikuan beliau. Kehati-hati. Hati-hati nang rutin hadir majelis ilmu yang jadi maina ilmu dah perlu untuk menjaga hati kita supaya ela ada perasaan lebih baik dari nang mida ba ilmu. Ela ada perasaan lebih mulia daripada nang mida hadir majelis ilmu dan mida maina ilmu. Nuntut ilmu pahalanya memang dah tuh janji Nabi SAW bagi orang-orang yang hadir ke majelis ilmu pahalanya are. Tujuan itah mendapatkan pahala teh nuntut ilmu karena Allah, menghilangkan kejahilan itah, menghilangkan kebodohan itah sebatas itu. Elak sampai untuk membanggakan diri, merasa diri lebih baik. Elak sampai wal iyadzubillah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu. Kemudian kikuan al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, al-kabiratu ats-tsaminata asyrata syahadatuz zur. Dosa besar yang ke-18. Dosa besar yang ke-18 adalah kesaksian palsu. Kesaksian dusta. Menjadi saksi akan uluh tapi bekeramput. Jadi saksi akan uluh tapi bekeramput. Jadi nang menengak kesaksian tun, kesaksian itu tidak sesuai faktain, tidak sesuai kenyataanin. Ia hakun menjadi saksi, bahkan sampai hakun bekeramput dalam kesaksi ya, antam i upah uluh misalnya, inenga uluh duit misalnya, lalu hakun, itu tuh bagian dari dosa besar. Di ruang syariat Islam disebut dengan syahadatuz zur, kesaksian dusta, kesaksian palsu. Ambillah contoh misalnya ada uluh duit kungan besengketa petak, duit kungan besengketa petak, berabut menentuan patok entah si kue ikuan nang empun petak lah etun si A misalnya patok kate hetun ikue hembien si hetun ikuan nang ije te si B, lalu ikue yaku ada mina saksi deh si A tuh ninggau saksi koya dimesayam dengan saksi itu kareh ikau kesaksi akan ku bay ikau inumun bi auhku, kau inumun bi auhku walaupun tidak bujuren gitu ya, inyohu apa keramput si huang kesaksi ede. Lalu hakun loh ketiga tuh untuk bersaksi tapi bekeramput tenah, menguntungkan si A tuh dengan keramput untuk menduan hak uluh, lalu bersaksi dengan saksi dusta, dengan saksi keramput. Nah itu adalah bagian dari dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman atau ibadur Rahman itu kata Allah adalah orang-orang yang tidak pernah bersaksi palsu atau bersaksi dusta. Jadi ayat tun surat Al-Furqan ayat 72 Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan atau memberitahukan tentang ciri-ciri ibadur Rahman. Jadi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri label dengan ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Si huang surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan, ikuan Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang apabila berjalan mereka berjalan dengan rendah hati. Jadi tanjung itu tanjung tawadhu', tidak tanjung nang menyombongkan diri. Dan sebelumnya si dosa sombong, dosa nomor 17 tuh terancam menghining ancaman-ancaman Nabi SAW, ancaman-ancaman Allah bagi uluh nang tanjung uluh sombong. Nah sebaliknya ada aja tanjung uluh tawadhu', menanjung itu dengan tawadhu', menundukkan hati, rendah hati. Nah itu sifat kekuatan Allah, berjalan dengan tawadhu', berjalan dengan rendah hati, itu adalah sifat ibadur Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu apabila berjalan di atas bumi, di atas jalan, mereka berjalan dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri tanjung. Kemudian yang kedua kekuatan Allah Subhanahu wa taala di antara sifat hindai, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
apabila diolok-olok oleh orang-orang bodoh, dihina oleh orang-orang bodoh, dicaci maki oleh orang-orang bodoh teh, sifat ibadur rahman teh tidak membalasen, tidak membalasen. Elen cuman sekedar mahalau lalu mengucapkan salam, dia imbalas lenen. Kalau membalas itu sama dengan uluh nang mencaci ya, sama pada tidak pintar. Ibadur rahman ya kon Allah Subhanahu wa taala, apabila elen mahalau sejalanan, apabila ulu, apabila diolok-olok oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain, disumpah serapah oleh orang lain, tidak membalasen, mahalau bi paling mengucapkan salam. Tapi tidak gunanya membalas uluh macam itu, tidak gunanya malah justru mahawi itah umpat-umpatan cak menggawi dosa nang inggawi ah. Berarti itah tun sedang iatur hi uluh teh, ihawi itah menggawi dosa. Maka ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ada sebuah syair beliau, kawan beliau, yukhatibuni safihu bikulli qubhin, orang bodoh itu memanggilku atau mencelaku dengan berbagai macam celaan keburukan. Fa'akrahu an akuna lahu mujiba, tapi aku enggan membalas lagi kawan beliau. Yaku belengku menjawab paen. Gamah apang iya menghina yaku, mencaci yaku, memaki yaku, maulu yaku. Fa'akrahu an akuna lahu mujiba, aku enggan untuk membalas caciannya, membalas makiannya. Yazidu safahatan fa'azidu hilman, uluh nang mencaci nang memaki itu kawan beliau, semakin ia mencaci itah, memaki itah, maka ia semakin tambah bungul, makin tambah tidak pintar. Tapi itah nang tidak membalas kawan beliau, maka semakin melatih arif itah untuk semakin sabar. Kayak ia bertambah bungul kawan beliau, itah nang tidak membalas semakin bertambah sifat hilim, sifat lambat marah, sifat sabar. Lalu ikon beliau memberikan umpama, ikon beliau seperti perumpamaan ka'udin zadahul ihraqu tiban, sebagaimana kayu gaharu semakin dibakar semakin tambah harum. Meteja itah apabila ulu si jalanan, ihina ulu, incaci ulu, dan balas biaran ia tambah hina, itah justru tambah sabar. Hining bigama ate itu memang krokot kayak sana ate itu. Tak membalasnya hendak bebenaran, cuman inahan. Kan beliau ia tambah hina, tambah bungol, itah tambah sabar. Seperti kayu gaharu yang kalau semakin kena api, semakin dibakar, semakin tambah harum. Gitu. Saya sifat ibadur rahman. Nah, di antara sifat ibadur rahman juga dilanjutan ayat seterusnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zur. Ibadur rahman itu tidak pernah bersaksi dengan kesaksian dusta. Bikin menjadi saksi tapi berkeramput. Hati-hati kalau ilakuluh jadi saksi. Bila sampai kesaksian itah tuh tidak bujur, tidak sesuai fakta. Bila sampai kesaksian itah tuh kesaksian keramput dusta, dosa ya datuh. Jadi saksi kan kah? Ada loh sengketa misalnya, itah minta loh jadi saksi. Ada loh berurusan si pengadilan misalnya, iminta loh ilakuluh jadi saksi. Nyampai nang sebebujura atau menjadi saksi si musim pemilihan misalnya. Di TPS atau menjadi saksi hendai karena kalau ada sengketa di pengadilan, jadi saksi nyampaian nang sebujura, nyampaian nang sesuai fakta, sesuai realita ya. Ela sampai ada dusta, ela sampai ada keramput si kesaksian ita anta mete bebehat. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang nanti disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa kesaksian palsu ini termasuk dosa besar yang paling besar, bahkan digandengkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan dosa syirik, dengan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar kepada Allah, selalu dijaga oleh Allah, atau kalau melakukan dosa besar mudah-mudahan diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.